Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kalian ingat cerita kisah bidan dan pasien tengah malam? Nah, ini kisah sebelum bidan itu. Jadi awal mula teror yang datang ke desa tersebut. Jadi tiap bidan yang datang ke desa itu pasti mengalami teror seram. Bagaimana kisahnya? Bagaimana awal mula teror tersebut? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan sambil ngopi. Yang mau rebahan, silakan sambil rebahan. Yang mau makan, silakan sambil makan. Yang mau menjadi teman sebelum tidur, silakan. Dan yang lagi bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Dan kalau masih tetap ingin mendengarkan, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1992. Ada sebuah desa di salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Desa tersebut bisa dibilang desa yang cukup terpencil. Dari jalan raya utama saja menuju desa tersebut berjarak sekitar 8 km. Desa itu dikelilingi oleh area perkebunan dan area pesawahan. Di samping desa itu ada sebuah sungai yang mengalir yang menjadi mata air bagi para warga di sana. Karena warga desa di sana masih belum mempunyai sumur di rumahnya. Rumah-rumah warga di sana juga mayoritasnya berbentuk rumah panggung. Hanya ada sekitar 4 rumah yang berbentuk permanen. Dan yang lebih parahnya lagi, pada tahun tersebut, listrik masih belum masuk ke desa itu. Jadi, masyarakat di sana hanya mengandalkan lampu minyak sebagai alat penerangan. Sedangkan untuk sumber mata pencaharian masyarakat di sana, mereka berprofesi sebagai petani padi, petani sayuran, dan petani palawija. Ada sebagian masyarakat juga yang berprofesi sebagai tukang kayu. Namun, kebanyakan yang berprofesi sebagai tukang kayu itu, mereka bekerja di luar desa. Desa tersebut dibagi menjadi 2 dusun, dusun A dan dusun B. Jarak dari dusun A ke dusun B itu sekitar 2 km. Ada sebuah area perkebunan yang menjadi pembatas antara dusun A dan dusun B. Di sebelah kanan area perkebunan dan di sebelah kirinya area pesawahan. Setelah area pesawahan itu, ada sebuah sungai yang mengalir dan sungai itu yang menjadi mata air bagi masyarakat di sana. Pada waktu itu, ada salah satu warga, sebut saja namanya Maya. Dia adalah salah satu wanita yang sedang hamil sekitar 8 bulan. Waktu itu, suami Maya berprofesi sebagai tukang kayu. Jadi dia harus pergi keluar desa. Maya waktu itu tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya melarang Maya untuk pergi ke sungai. Namun Maya tetap kekeh karena dia mempunyai kebiasaan kalau sore itu ke sungai untuk mencuci baju. Walaupun ayah dan suaminya melarang, Maya ini tetap kekeh. Dia pergi ke sungai. Pada waktu itu, pukul 3 sore, Maya berangkat ke sungai. Maya mempunyai kebiasaan, ketika dia berjalan, dia pasti bersenandung. Dia juga dikenal oleh masyarakat di sana sebagai sosok yang sangat ramah. Dia mudah bergaul dengan warga sekitar. Saat dia berjalan, dia berpapasan dengan salah satu warga yang bernama Teh Lilis. "Aduh, Maya mau kemana? Mana perut udah gede, jangan pergi-pergian sendiri." "Ah, nggak apa-apa Teh, ini mau ke sungai." "Waduh, waduh, waduh, waduh. Jangan jangan ke sungai. Ntar gimana kalau kepleset?" "Ah, nggak akan Teh. Maya juga hati-hati. Itu kan sama Mbah Cucum juga udah dilarang, suruh nggak pergi-pergian kan."
Mbah Cucum itu adalah salah seorang dukun beranak yang berada di desa itu. Karena waktu itu belum ada bidan desa yang bertugas di desa tersebut. Masyarakat di sana hanya mengandalkan dukun beranak yang membantu proses melahirkan. Dan dukun itu bernama Mbah Cucum. Ah, nggak apa-apa. Maya juga nggak enak kalau diem terus di rumah teh. Ah ya udah terserah tapi hati-hati. Iya, Maya lalu berjalan melewati rumah-rumah warga hingga sampai di ujung dusun A. Maya mulai masuk ke area pesawahan. Dia berjalan di pematang sawah. Dan setelah melewati pematang sawah, dia mulai duduk di pinggir sungai untuk mencuci. Pada pukul 4:30 sore, waktu itu Maya masih belum pulang. Teh Lilis dan beberapa warga yang lain, mereka hendak berangkat ke sungai untuk mencuci baju juga. Namun mereka dikejutkan ketika sampai di pinggir sungai. Mereka melihat Maya sudah tergeletak di pinggir sungai dengan kepala bersimbah darah. Mereka kaget waktu itu. Sebagian ibu-ibu yang melihat langsung berlarian meminta tolong. Hingga tak berapa lama, datanglah beberapa warga. Maya lalu diangkat ke salah satu rumah warga. Namun setelah dicek, ternyata Maya sudah meninggal dunia. Dia lalu dibawa ke rumahnya. Orang tuanya sangat kaget karena melihat anaknya pulang sudah tidak bernyawa. Bahkan ibunya Maya beberapa kali tak sadarkan diri. Suaminya waktu itu langsung disusuli oleh salah satu warga supaya cepat pulang. Dan saat pulang, dia juga sangat shock. Bagaimana tidak, istrinya yang sangat disayanginya dan calon anaknya meninggal secara bersama-sama. Namun, namanya takdir. Kematian sudah ditentukan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tetangga yang melihat keluarga Maya histeris ketika melihat wajah Maya, akhirnya bermusyawarah dan memutuskan untuk memakamkan jenazah Maya pada malam itu juga. Salah satu warga coba mengobrol kepada suaminya dan ayahnya Maya, dan ternyata mereka mengizinkan. Setelah mendapatkan izin, beberapa warga lalu pergi ke area pemakaman untuk menggali liang lahat untuk jenazah Maya. Hingga pada pukul 7:30 malam, liang lahat sudah selesai digali. Dan setelah itu, jenazah Maya lalu diberangkatkan ke area pemakaman. Setelah proses pemakaman selesai, beberapa warga masih tetap menemani keluarga Maya. Bahkan tampak suami Maya hanya diam saja. Dia tampak melamun terus. Bahkan beberapa warga yang mengajaknya mengobrol tak dihiraukannya. Esok harinya, acara keagamaan pun dilakukan di rumah almarhum Maya. Hari ke-1, hari kedua, sampai hari ke-7, tak ada hal yang aneh. Nah, setelah hari ke-7 ini, suaminya pamit untuk kembali ke rumah orang tuanya. Katanya, dia selalu kebayang-kebayang terus wajah Maya. Jadi untuk beberapa saat, dia akan diam dulu di rumah orang tuanya. Orang tua Maya mengizinkan, karena mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, pada hari ke-8 ini, tepat pada malam minggu, warga biasanya kalau malam berkumpul di pos ronda. Karena di pos ronda ada sebuah radio bertenaga baterai yang menjadi pusat hiburan. Karena waktu itu belum ada televisi di desa tersebut. Mereka hanya mengandalkan radio yang itu juga dipunyai hanya oleh beberapa orang saja. Dan salah satunya disimpan di pos ronda. Para warga biasanya berkumpul hanya sekedar mendengarkan siaran dari radio tersebut. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 9 malam. Ada sekitar 10 bapak-bapak yang berkumpul di pos ronda tersebut. Pos ronda itu berada di ujung dusun A. Jadi mereka bisa memantau perbatasan dusun A dan dusun B. Saat sedang asik mendengarkan saluran radio, salah satu bapak-bapak yang berada di pos ronda itu mendengar. Dia mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung.
Karena waktu itu sumber penerangan dari pos ronda bermodalkan obor, jadi pencahayaannya tidak terlalu jauh. Dengar gak? Kayak ada perempuan nyanyi. Beberapa bapak-bapak di sana lalu menajamkan pendengarannya. Iya, kayak dari sana tuh, dari area pesawahan. Beberapa warga lalu melihat ke area pesawahan. Karena waktu itu langit sedang gelap, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang berjalan tersebut. Dan setelah dekat, suara senandungnya pun mulai mendekat. Tuh, kayak ada perempuan. Iya, coba samperin. Wah, biarin aja nanti juga lewat ke sini. Ujar salah satu warga di sana. Dia lalu mengangkat lampu obornya supaya lampu dari obornya tersebut cukup menjangkau bayangan perempuan itu. Namun dia masih belum bisa melihat wajah dari perempuan itu. Perempuan itu tampak terus saja berjalan. Namun ada yang aneh. Saat dilihat berjalan, kakinya itu seperti tidak melangkah. Jadi kakinya itu hanya diam. Dia seperti melayang. Wih, lihat weh. Itu perempuan kok kayak ngelayang ya? Wah, salah lihat kali. Udah biarin. Jangan diterangin terus, ntar juga lewat sini. Udah iya ya. Warga itu lalu menyimpan obornya kembali. Hingga tak berapa lama, saat sosok itu mulai mendekat, ada sebuah angin yang menerpa. Lampu obor di sana langsung padam. Tak ada yang tersisa satu. Bahkan saluran radio yang awalnya didengarkan oleh semua bapak-bapak yang berada di pos ronda mendadak seperti kehilangan sinyal. Loh, kok langsung pada mati gini? Kamu bawa korek gak? Ini bawa, mau dinyalain. Suara nyanyian perempuan itu terus terdengar mendekat. Tampak oleh mereka, sosok itu sudah berada di depan pos ronda. Namun mereka belum bisa melihat wajahnya karena situasinya sangat gelap. Dan saat salah satu warga menyalakan korek api, warga yang lain langsung menyalakan obor. Dan saat obor menyala, mereka melihat dengan jelas sosok itu berwajah pucat. Dari kepala belakangnya masih mengucur darah segar dan dari pakaiannya basah kuyup. Serta yang lebih menakutkannya, sosok itu melayang. Dia melayang 5 cm dari tanah. Astagfirullahaladzim. Dan sosok itu langsung menoleh ke arah bapak-bapak yang berkumpul di pos ronda. Mereka hafal betul. Sosok itu menyerupai Maya. Pak, tolong saya. Tolong antar saya ke Mbak Cucum. Saya gak kuat mau melahirkan. Tampak perut sosok itu sama persis dengan almarhumah Maya. Perutnya tampak sedang hamil 8 bulan. Warga di sana langsung kocar-kacir melihat sosok Maya. Mereka berhamburan entah kemana. Ada yang berlari ke arah kebun. Ada yang berlari ke arah rumah-rumah warga. Ada lagi yang berlari ke arah dusun B. Dan satu lagi yang parahnya berlari ke area pesawahan. Tak tentu arah. Hingga esok hari, warga mulai digegerkan dengan kejadian tadi malam. Bahkan menurut penuturan salah satu warga yang berlari ke area sawah, katanya ketika sampai di area sawah, sosok Maya itu muncul lagi. Bahkan katanya beberapa kali mengikutinya. Hingga ia akhirnya tak sadarkan diri di pematang sawah. Orang tua Maya yang mendengar kejadian itu tidak percaya. Anaknya gentayangan. Kenapa sudah 7 hari bahkan ke-8 hari anaknya baru gentayangan? Beberapa warga lain juga akhirnya coba bungkam. Namun setelah kejadian itu, malamnya tampak sepi. Para bapak-bapak yang biasanya berkumpul di pos ronda
Mereka enggan untuk keluar rumah karena khawatir sosok Maya itu mendatanginya lagi. Pada hari ke-9 setelah meninggalnya Maya, tepat pukul 10 malam, waktu itu beberapa warga yang belum tidur, mereka berada di dalam rumah. Namun mereka mendengar dengan jelas ada perempuan yang bersenandung. Dan dari suaranya mereka hafal bahwa itu adalah suara Maya. Karena kebiasaan Maya ketika dia berjalan, dia pasti bersenandung. Para warga dengan cepat lalu mematikan lampu minyaknya. Dan dengan seketika, rumah-rumah warga yang berada di pinggiran jalan itu langsung gelap. Benar-benar gelap. Bahkan desa itu seperti desa mati. Sosok itu terdengar terus berjalan dan bersenandung. Hingga akhirnya sosok itu berhenti di rumah Mbah Cucum. Mbah Cucum adalah dukun beranak yang biasa menolong orang melahirkan. Rumahnya berdampingan dengan rumah warga di sebelah kanan dan kirinya. Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, sekitar 10 meteran. Jadi warga yang di samping kanan dan samping kiri rumah Mbah Cucum, mereka mendengar juga ada sosok yang bersenandung. Dan mereka langsung memadamkan lampu minyaknya, termasuk Mbah Cucum juga. Dan tak berapa lama, rumah Mbah Cucum diketok. Bah, 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 tolong saya Mbah, tolong saya. Mbah Cucum waktu itu coba menenangkan diri di dalam. Dia tidak berani membuka pintunya. Walaupun dia sedikit-sedikit paham tentang hal-hal mistik, namun baru kali ini dia diteror seperti itu. Dia coba merapalkan beberapa bacaan yang dia bisa. Namun sosok itu masih terus saja mengetuk-ketuk pintu rumah Mbah Cucum. Bah, cepetan Bah, tolong saya. Dan tak berapa lama, pintu rumah Mbah Cucum itu mendadak terbuka seperti dihantam oleh angin. Mbah Cucum yang di dalam langsung kaget. Dia langsung keluar. Mbah Cucum coba merapalkan beberapa bacaan doa yang dia bisa. Sosok itu melayang dan mendekat sambil memegangi mulutnya yang besar. Mbah, tolong saya Mbah. Saya mau melahirkan Mbah. Pergi, pergi kamu. Kamu bukan Maya. Kamu setan yang menyerupai Maya. Pergi. Mbah, Mbah. Namun sosok itu hanya diam, tepat tak jauh dari pintu masuk. Mbah Cucum terus saja merapalkan doa. Namun doanya seperti tidak mempan. Hingga tak berapa lama, barang-barang di dalam rumah Mbah Cucum seperti melayang dan bergerak sendiri. Hingga ada salah satu benda yang menghantam kepala Mbah Cucum dan membuat Mbah Cucum langsung tak sadarkan diri. Esok harinya Mbah Cucum lalu sadar. Dia melihat rumahnya sudah berantakan. Tetangganya yang berada di kanan kiri rumah Mbah Cucum lalu menghampiri ke rumah Mbah Cucum. Dia menanyakan perihal kejadian semalam. Mbah Cucum lalu menceritakan kejadian yang dia alami. Para warga pun waktu itu bingung, mereka harus bagaimana. Sedangkan sosok setan yang menyerupai Maya itu terus meneror warga, seakan dia ingin dibantu melahirkan. Namun bagaimana caranya? Mbah Cucum sendiri bingung. Bahkan tampak Mbah Cucum sedikit shock setelah kejadian tadi malam. Dia esoknya coba menginap di rumah salah satu warga di sana karena dia takut untuk tinggal sendirian di rumahnya. Namun tetap saja, malam harinya, rumah warga yang diinapi oleh Mbah Cucum didatangi oleh setan yang menyerupai sosok Maya ini. Dia mulai menangis di pinggir rumah. Dan tak berapa lama mengetuk rumah warga tersebut dan meminta tolong supaya dipanggilkan Mbah Cucum. Warga itu sontak sangat ketakutan. Dia diam di kamar bersama Mbah Cucum. Mbah Cucum juga sudah bingung harus berbuat apa.
Segala kemampuan yang dia punya sudah dia coba tadi malam. Namun tetap saja tidak bisa membantunya. Warga yang ditumpangi oleh Mbah Cucum itu tampak sangat ketakutan. "Mbah, bagaimana ini? Duh, Mbah bingung. Mau bagaimana lagi? Udah kita berdoa aja." Hingga tak berapa lama, pintu dari rumah warga tersebut terbuka. Sama persis dengan yang terjadi di rumah Mbah Cucum. Namun, Mbah Cucum dan warga itu hanya diam di dalam kamarnya. Dia kunci rapat-rapat kamar tersebut. Dan tak berapa lama, sosok itu sepertinya berdiri di pintu kamar itu. Pintu kamar warga tersebut terbuat dari kayu. Bahkan kayunya bisa dibilang cukup lapuk. Jadi ada beberapa bagian yang bolong. Dan tampak dari bagian bolong itu seperti ada sosok yang mengintip. Dan tak berapa lama, pintu itu mulai digedor-gedor. "Mbah, tolong saya, Mbah. Mbah, jangan biarkan anak saya mati, Mbah. Pergi, pergi. Kamu bukan Maya. Pergi, pergi. Pergi setan, pergi," ucap Mbah Cucu. Namun sosok itu masih terus saja seperti itu. Hingga azan subuh pun berkumandang. Barulah sosok itu menghilang. Nah, semenjak kejadian malam kedua itu, Mbah Cucu memutuskan untuk pergi ke desa tempat anaknya tinggal. Jadi Mbah Cucu meninggalkan desa tersebut. Warga pun bingung. Dan setelah Mbah Cucu pergi, sosok Maya itu masih sering terdengar berada di rumah Mbah Cucu. Tetangganya yang berada di pinggir rumah Mbah Cucu masih sering mendengar ada sosok yang menangis, namun mereka tak berani keluar. Hingga pada hari ke-15, warga coba mengadakan pengajian supaya mendoakan sosok Maya tersebut. Pengajian itu dilakukan di rumah almarhumah Maya. Namun tetap saja, memang teror sosok Maya itu tidak kembali ke pemukiman warga. Namun bagi para warga yang hendak mencuci di sungai, khususnya para ibu-ibu yang mencuci sampai 5:30, sosok Maya itu sering muncul. Dan itu dialami sendiri oleh Teh Lilis. Pada waktu itu, ada sekitar 6 ibu-ibu yang berangkat ke sungai. Karena cuciannya sangat banyak, dari pukul 4:30 sore, hampir 5:30, mereka masih belum selesai. Saat mereka sedang asik mencuci, samar-samar dari di dekat semak-semak, mereka mendengar ada yang bersenandung. Para ibu-ibu itu lalu diam. Dan saat didengarkan lebih sesama lagi, senandungnya itu adalah senandung yang biasa dinyanyikan oleh Maya. Hingga Teh Lilis waktu itu memberanikan untuk bangkit dan mendekat ke arah semak-semak itu. Belum sampai ke arah semak-semak itu, tak berapa lama, sosok itu keluar dan memperlihatkan wajahnya yang pucat. Dan kepala belakangnya masih berlumuran darah. Serta perutnya yang buncit seperti hamil 8 bulan. Otomatis para ibu-ibu di sana langsung berlarian tunggang langgang. Mereka meninggalkan cuciannya di sana. Dan semenjak kejadian itu, tak ada lagi warga yang berani hingga sore hari mencuci atau mengambil air di sana. Mereka sangat takut. Walaupun memang tak ada teror mendekat ke arah rumah warga ketika malam hari, tapi ketika di sungai tetap saja seperti itu. Hingga 2 tahun setelah kejadian itu, warga sudah berdamai. Mereka tidak mengalami teror sosok Maya lagi. Kalaupun melihat hanya sekilas, itu juga di sungai dan di dekat area pemakaman. Kadang yang melintas area pemakaman tepat di kuburan Maya, mereka sering mendengar ada suara tangis. Namun mereka tidak melihat wujudnya. Nah, 2 tahun setelah kejadian itu, ada seorang bidan desa yang diutus oleh pihak puskesmas untuk bertugas di desa tersebut. Waktu itu masih belum ada tempat praktek untuk bidan.
Selama dibangun tempat praktek itu, bidan tersebut ditempatkan di salah satu rumah warga. Warga di sana sangat senang dengan kedatangan bidan tersebut. Karena semenjak pindahnya Mbah Cucum, warga di sana sangat kesulitan ketika ada warganya yang hendak melahirkan. Beberapa warga yang waktu itu memang sedang hamil lalu memeriksakan diri ke bidan tersebut. Ya walaupun dia praktek di rumah warga di desa itu. Dan setelah 3 bulan, tempat prakteknya pun sudah jadi. Namun karena tanah yang waktu itu kosong berada 500 meter dari dusun A, jadi bisa dibilang tempat praktek bidan itu cukup terpencil. Bidan itu memutuskan untuk tidur di tempat prakteknya saja. Walaupun waktu itu warga sempat memberinya salah satu rumah, namun bidan itu menolak. Hingga 2 hari ketika dia pindah ke kliniknya, dia mengalami teror. Waktu itu, ia kedatangan seorang pasien. Dia melihat jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat dia membuka pintu tempat prakteknya, ada sesosok perempuan. Pakaiannya basah, tampak perutnya buncit seperti hamil 8 bulan. Mau periksa? Iya bu. Perempuan itu lalu disuruh masuk. Dia aneh karena perempuan itu berjalan sendiri. Padahal jelas-jelas baik dari dusun A ataupun dari dusun B, tempat prakteknya ini cukup jauh. Apalagi perempuan ini berjalan sendiri. Suaminya kemana bu? Kok jalan sendiri? Suami saya sudah pergi. Cepat, Bu Bidan periksa saya. Iya sebentar ya. Ibu baring dulu di tempat periksa. Perempuan itu berbaring. Dan saat bidan itu hendak memeriksa detak jantung si pasien, bidan itu kaget karena detak jantungnya tidak terdengar. Beberapa kali dia memastikan. Dan saat dia hendak mengecek urat nadinya, dia memegang tangannya. Dan tangannya terasa benar-benar dingin. Dan detak dari urat nadinya pun tidak terdengar. Bidan itu lalu mundur beberapa langkah. Bu Bidan, cepetan. Kenapa mundur? Cepetan tolong anak saya. Biar gak mati kayak saya. Dan tak berapa lama wajah dari perempuan itu berubah. Menjadi pucat. Benar-benar pucat. Bidan itu sangat ketakutan. Dia langsung berlari keluar tempat prakteknya. Karena tempat prakteknya cukup jauh ke dusun A. Dia berlari cukup kencang. Namun sosok itu mengikuti dari belakang. Saking takutnya, akhirnya bidan itu langsung tak sadarkan diri. Esok harinya dia ditemukan oleh beberapa warga yang hendak berangkat ke sawah. Dan setelah kejadian itu, bidan itu langsung pergi meninggalkan desa tersebut. Dia kapok. 6 bulan setelah kejadian itu, ada salah satu bidan lagi yang datang. Warga waktu itu kekeh supaya bidan tersebut tidak tidur di klinik. Jadi bidan itu tidur saja di rumah warga. Kalau siang baru di klinik. Namun bidan tersebut kekeh. Dia ingin tidur sekaligus di tempat prakteknya. Jadi kalau ada apa-apa, dia langsung menanganinya. Alasan bidan tersebut. Dan 3 hari bidan itu baru praktek di sana. Dia sudah mengalami teror yang sama seperti bidan sebelumnya. Hingga akhirnya dia pun pergi. Dan setelah itu, belum ada bidan yang ditugaskan lagi di desa tersebut. Warga di sana pun sangat kesulitan kalau hendak memeriksakan kandungannya. Mereka harus pergi ke desa sebelah ataupun ke puskesmas yang jaraknya terbilang cukup jauh. Dan 5 tahun kemudian, barulah ada seorang bidan yang ditugaskan kembali ke desa tersebut. Dan bidan tersebut yang kisahnya pernah saya ceritakan di video beberapa waktu yang lalu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan ceritanya.
dan kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Dan bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.